Oh iya, siap Pak, siap. Oh Bapak ini harus tegas kita Pak, nggak bisa. Kita demi rakyat Pak, demi membela naluri rakyat, hati naluri rakyat. Oh iya, nggak bisa seperti itu Pak, harus. Oh Bapak harus ikutin apa kata kami, kalau nggak nanti kami bawa nanti tenaga kami yang lebih banyak lagi nih. Waduh Pak, nggak bisa, harus Pak pokoknya Pak ya. Pokoknya kami tetap teguh dengan apa yang kami inginkan, kami ingin capai, kami ingin tuju. Ini atas nama rakyat Pak. Gimana sana sudah? Bang, udah nih, udah masuk. Udah masuk? Udah Pak, udah. Oh ya, oke Kak, siap Pak. Oh ya Pak, oh ya, tenang Pak, siap. Kami akan patuh kepada. Oh ya, siap Pak. Oh ya, siap. Udah Pak ya, nanti kita atur Pak ya. Oh ya Pak, siap. Iya. Bang. Udah masuk tadi ya? Udah, tapi aku heran lah Bang. Bang kok tiba-tiba langsung baik, udah masuk TF-nya? Wah iya, apa yang di TF tadi? Berapa ya? Jangan-jangan salah tadi, bukan dia tadi yang nge-TF. Ini 15.000-nya Oh Bang. berarti bakwan yang kemarin diambil mahasiswa bayar 1 ambil 2 ini. Oh bukan proyek itu ya Bang ya? Bukan, aduh. Salah ini Bapak tadi, harusnya kita dapat lebih. Tapi kita sapa dulu nih Bang, pemirsa yang ada di rumah ya Bang ya. Baik, silakan. Kita kembali ke dalam acara kita Markombur. Berkomburlah kita, bercerita kita. Kali ini kita akan bercerita tentang pers. Kemarin pers pokoknya semangat Hari Pers Nasional yang diadakan di Sumatera Utara. Apa temanya sana? Tentunya tema kita sangat luar biasa ya Iya. Bang dalam memperingati Hari Pers Nasional ini yang berlangsung mulai dari tanggal 7 hingga 12 Februari Iya, lama 2023. ya. Jadi berbincang-bincang terus tentang masalah pers nih Bang. Tema kita kali ini sangat luar biasa mengenai semangat pers mahasiswa. Wih, mahasiswa Oke. ya. Hidup mahasiswa. Hidup Oke. rakyat Indonesia. Luar Gitu biasa ya. kan? Tapi kita kayaknya nggak fair nih kalau berbincang cuma berdua. Iya, nggak Karena fair sudah ya. hadir ya pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Abang Dedi Irawan. Dedi Irawan. Ada bed namanya Ada ya? bed namanya. Ada ya. Luar itu biasa pangkatnya sekali. apa itu? Jenderal apa? Dedi Irawan apa ini? Sambo. Bercanda saya ya. Iya. Bang Dedi, Pak Dedi atau Kak Dedi. Abang aja Bang. Abang aja ya? Oke. Bang becak bang gitu nanti ya kan. Bang Dedi apa kabar Bang Dedi? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya, waduh nampaknya makin ganteng ini ya. Setelah beberapa tahun yang terakhir ini, saya lihat rumit dibuat ujian-ujian ya. Lika-likunya ya banyak. Ini kan mahasiswa ini kan. Iya, mikirinnya tuh mahasiswa terus ya kawan seperjuangan gitu ya kan. Tapi Demi kali ini udah lumayan glow up nih Abang ini. Udah, tadi udah dibedai ya. Udah di make up ini. Udah di make up. Iya, nah kita kan tema kali ini semangat pers mahasiswa. Ini dari Pemretnya LPM Winsu ya. Dinamika. Dinamika, Ini Winsu. LPM-nya terkenal nih, Alhamdulillah. terkenal kritis ya. Iya. Sampai bisa asalkan ada isu sedikit langsung Langsung viral, langsung di-blow naikkan. up, ya kan? Nanti tiba-tiba tenang. Iya. Rupanya udah di TF. Bercanda. Bukan kayak kita awal tadi Bukan, kan. jadi TF bakwan Bakwan tadi, tadi masa tuh. 15.000. Ya, gimana kira-kira mengenai Hari Pers Nasional ini, kemudian mungkin ya perkembangan pers lah yang dari dulu Dedi rasakan lah, Bang Dedi rasakan. Silakan Bang Dedi. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Bang Putra. Luar biasa. Iya. Silakan Bang Dedi. Silakan. Jadi mengenai pers ini sebenarnya sangat menarik ya untuk kita bahas gitu Bang. Karena dari masa, kalau kita bicara tentang masa Orde Baru ya, itu berbeda dengan masa reformasi sekarang ini gitu. Kalau dahulu mungkin pers itu sangat ketat sekali gitu. Jadi pemerintah mungkin nggak bisa, pers ini leluasa untuk bisa bergerak gitu. Tapi waktu masa reformasi masuk kan, itu terciptalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, itulah Masuk dia terciptalah ya. itu jadi anggota akhirnya. dewan apa ini? Coblos. Bukan pengacara nih Bang. Oke, lanjut Bang. Jadi terciptalah kebebasan pers tadi. Kebebasan pers Jadi ya alhamdulillah kalau dari yang dilihat sejauh ini pers di Indonesia itu sudah agak lebih membaik daripada
masa Orde Baru waktu itu kan. Jadi kalau masa Orde Baru waktu itu harus ada surat izin dulu gitu dari Ya, pemerintah. Gitu, Bang. siupnya gitu ya, siup. surat izinnya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu untuk jadi wartawan itu. Cuman sekarang kan udah banyak perusahaan pers, sudah banyak Lembaga ya, media-media ya kan, media-media ya. media-media mainstream untuk menjadikan apa namanya insan pers di Indonesia ini gitu. Jadi sudah cukup berkembang lah sejauh ini. Walaupun memang nggak terlepas dari yang namanya intervensi-intervensi barangkali dari para orang-orang yang nggak mau diberitakan gitu, Bang. Wih. Itu bisa aja terjadi, tetap aja bisa terjadi gitu Tetap kan. aja bisa terjadi ya. Contohnya seperti tadi lah yang bayar bakwan 1 ambil 2 itu ya. Itu nggak boleh diberitakan itu ya. Karena kita pun juga mau lakukan itu gitu ya. Iya, iya. Nah, apa namanya, Dad, saya manggilnya Dad lah. Boleh, Dad aja ya, Enggak, lebih- karena dia ayah saya, Daddy. Namanya memang Dedi, Bang. Iya, Bukan lain ya. Dede. Bukan Daddy itu ya. Bukan Dedi itu ya. Bukan, bukan Om Deddy. Oke, Bang Ded. Nah, pers mahasiswa ya kan. Sekarang kan dari dulu aktif di pers mahasiswa. Kira-kira bagaimana pengalamannya? Apakah banyak kendala-kendala juga jatuh bangun? Tantangannya nih, Iya, khususnya tantangannya itu berapa? 20.000 per hari atau 30.000 tantangannya? Itu rantangan. Ya? Rantangan kayaknya, Bang. Catering kali ya. Catering ya lah lain. Silakan, Ded. Ya, jadi waktu 2019 pertama kali masuk kuliah, itu kan tertarik dengan dunia kepenulisan waktu itu, Bang. Karena Oh. berminat juga untuk menjadi seorang apa ya, bisa public speaking gitu kan. Public Jurnalis speaking, lah ya lebih jurnalis. tepatnya. Nah, jadi nyari di kampus, kebetulan kan kampus UINSO ya, gitu kan. Jadi penasaran apa sih organisasi yang sesuai dengan apa yang dia diinginkan gitu. Bakatnya tadi ya. Nah, baru ada pengenalan UKK-UKM, unit kegiatan mahasiswa sama unit kegiatan khusus gitu kan. Jadi dikenalkan di situ rupanya ada lembaga pers mahasiswa. Oh. Nah, ternyata ada lembaga yang memang untuk khusus menaungi kepenulisan dan kejurnalistikan. Jadi dia coba masuk di situ, ngikuti tahap-tahapan oprek, akhirnya diterima dan menjadi reporter waktu itu. Waktu jadi 2019 itu reporter dulu, Bang. Udah Luar masuk biasa. nih ya, reporter. Iya. Reporter. Ntar lagi mau jadi presenter. Iya. Tergeser ntar, Bang Putra. Waduh, tergeser saya. Udah berumur ini nampaknya ya. Saingan ini Oh, kayaknya. jadi waktu itu pertama sekali Masuk. menjadi reporter melaporkan apa ini? Oh iya, jadi waktu itu ada saya nggak waktu itu ada aksi ya, demo di kampus, Bang. Oke. Demo di kampus. Masa atau apa? Organisasi kampus juga. Itu demo. Demo mahasiswa ini, Bang. Mahasiswa, sorry salah. Jadi waktu itu ada demo di kampus ya dari organisasi ekstra gitu kan. Mereka demo lah, masalah apa kemarin tuh dia agak lupa juga. Menuntut sesuatu ya. Menuntut sesuatu, Bang. Jadi Hak demo. dan kewajiban. Jadi waktu itu Dedi di situ ya liputan gitu, Bang. Sebagaimana seorang reporter atau wartawan tadi bekerja lah gitu. Apa namanya? Menelusuri lah mereka itu apa sih, kenapa mereka demo gitu, apa sih tuntutannya gitu-gitu. Jadi ya itu yang mungkin pertama kali, dan itu sangat berkesan sih karena baru-baru jadi reporter kayak harus ngeliput demo gitu kan. Itu Wih, sangat luar biasa. itu direkam. Ya, di-record, Bang. Terus Oh, direkam. di-record juga, terus ada nulisannya naik juga di web Dinamika gitu. Wih, tampillah fotonya ya. Iya, Deddy langsung, Irawan iya. melaporkan Tersangka? dari Enggak. lokasi. Enggak tersangka. Bukan tersangka ya? Oh, enggak, melaporkan. Melaporkan. Nah, melaporkan dari lokasi terkini ya kan. Kita tunggu quick count-nya sesaat lagi gitu. Oke. Itu demo atau apa ya? Nah, kalau kita berbicara juga nih, Bang Didik, tentang berita-berita yang beredar sekarang ya, itu kan banyak berita-berita hoax gitu ya. Jadi gimana sih langkah kalian lah dari bidang LPM Dinamika ini sendiri untuk mencegah itu terjadi, tersebar luaskan itu gimana? Hoax. Ya, kami dari Dinamika sebenarnya ada apa ya, regulasi cara-cara yang memang harus dilakukan untuk memberitakan sebuah berita gitu kan. Nggak bisa sembarangan juga gitu karena bahaya juga kan kalau seorang reporter memberitakan sebuah berita yang itu nggak benar terjadi gitu Benar kan. sekali. Jadi kami mengajarkan ataupun mengarahkan kepada reporter-reporter gini. Sewaktu dia jadi pemret lah kan, atau sebelum jadi pemret itu ada redaktur online. Jadi itu jadi terus mengarahkan kepada mereka untuk tidak memberitakan sesuatu hal yang itu memang tidak terjadi loh gitu, jangan dibuat-buat gitu. Wih, Nah kemudian mantap sekali. sebagai Adinda kita ini ya. Luar biasa. sebagai seorang, Berimbang berarti ya. ya Bang, harus kayak gitu. Terpercaya gitu ya. Harus. Udah macam tagline ya, Iya, Bang? tagline. Terus? Jadi biar supaya apa ya, media kita ini kan media kampus, walaupun memang sekedar media kampus juga harus memberitakan yang benar Yang gitu benar, ya, walaupun iya. sekedar Faktual berita ya. kampus. Jadi Pernah nggak buat berita itu
dibuat ininya apa namanya ada juga opini publiknya untuk menyeimbangi informasi yang beredar kan gitu kan supaya jangan terlihat berat sebelah. Iya, Timpang gitu ya. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Bener, pernah bang. Jadi kami di Dinamika tuh selalu menerapkan itu. Bahkan kami nggak boleh satupun dari reporter itu membuat berita cuman satu narasumber gitu. Apalagi itu yang mengangkat tentang isu kampus yang sangat sensitif gitu kak. Misalkan Minimal harus berapa? dua kak, minimal dua. Minimal harus dua. Jadi Istri harus 2 minimal. Oh, bukan. Dua aja Istri cukup. tetap Anak kali ya Itu bang. KB ya, kan, ya. KB. Ya. Jadi kalau apalagi tuh mengangkat tentang isu kampus yang sangat sensitif gitu kan. Jadi ada nggak boleh ngangkat dari sisi mahasiswanya aja, tapi harus ada dari sisi dari orang birokrat itu sendiri gitu bang. Jadi harus wawancarai siapa yang paling relevan. Misalkan contoh kita ngangkat tentang ada dugaan pungli di kampus gitu kan. Nah maka yang paling relevan mengatasi ataupun menyuarakan hal itu adalah kepala biro AUPK. Nah akademik, administrasi, umum, kemudian perencanaan dan keuangan. Memang Jadi, itu tupoksi bidangnya. ya betul. Jadi udah kami arahkan juga untuk mereka bisa apa namanya wawancara lah gitu kepada si kabiro ini gitu untuk orang yang paling relevan dalam mengatasi atau dalam menjawab terkait tentang pungli di kampus kayak gitu. Pernah nggak ngerasain sesuatu misalkan, aduh ini profesiku ini sepertinya ini apa namanya berisiko tinggi gitu, Iya. atau pernah mendapat mungkin bulian atau ya semacam tindakan-tindakan negatif lah, ancaman bahkan pernah nggak? Sejauh ini nggak pernah yang sampai begitu kali gitu bang, sampai ya? yang gimana sampai yang Berarti nggak gitu mengancam. tebal amplopnya berarti. Balik Jadi boleh lagi. nggak amplop? Ya saya kan memancing. Karena justru kalau mahasiswa itu pengen di zona aman aja ya, Oh, nggak zona mau yang nyaman. terlalu beresiko gitu. Kalau kamu ini kan mengambil peran yang berimpact pada banyak orang ya, Ya. apalagi mahasiswa nih punya banyak banyak masalah lah intinya, dan kamu berusaha untuk memecahkan masalah itu gitu. Ya, jadi apa ya? Nggak ada sih sejauh ini yang dirasakan kayak terlalu ancaman yang sangat berat itu nggak terlalu Ada ya? nggak ada lah bang. Jadi kesini Apalagi dari aman? pihak kampus paling Atau dijegat dulu. Iya, jika dulu sama polisi rupanya nggak pakai helm. Saya pers nih Pak, ya kan? Pers apa? Saya saudaranya Dewi Pers. Lain itu. Nggak pernah gitu ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Bang. Allah. Iya. Berarti Dedi ini selalu apa ya, wartawan yang lurus. Iya. Ya kan, Sirotol Mustaqim ini. Iya. Iya, Bang. Oke, Den. Mahasiswa ini biasanya kan berhubungan juga dengan apa ya, nurani publik, nurani masyarakat, ya Hati kan? nurani Pernah nggak menyampaikan informasi itu berdasarkan nurani masyarakat, misalnya tentang kejadian apa gitu ya kan, yang wah ini kita Keluhan. harus cari informasinya dan harus kita beritakan gitu. Pernah seperti itu? ya pernah bang. Tapi ini lebih ke ranah apa aja, ranah kampus saja sebenarnya. Oh, untuk ranah kampus mahasiswa saja, gitu kan. karena dia LPM ya. Iya, jadi kami belum bisa Kampus lain minta tolong nggak boleh berarti ya? bisa bang. Beda Kalau ranah ada nih bang, beda ranah ya. Abang minta tolong ke polisi aja ntar. Ya kan? Iya juga ya. Iya iya. Terus gimana? Ya, jadi kalau ada mahasiswa ngelapor gitu kan ke kami terkait adanya mungkin yang mereka rasakan itu nggak nyaman gitu kan, nggak enak lah gitu dilihat, apalagi terjadi di lingkup kampus gitu kan. Nah, Ya. jadi mereka melapor ke kami bisa menyuarakan hal itu gitu. Oke. Jadi kami pertama ya tentunya verifikasi dulu sebenarnya tentang hal yang terjadi itu gitu. Nah, verifikasi kepada mahasiswa, Ya. kami kayak riset lah gitu bang, ini benar nggak riset. terjadi gitu kan, Ya. benar-benar nggak terjadi. Kemudian Ketika benar terjadi. benar terjadi. Kalau benar terjadi, kami langsung konfirmasi kepada pihak birokrat. Ini gimana sebenarnya? Oh, menyikapi hal konfirmasi ini? dulu. Baru Ya. kalau Cari tidak jalan Langsung, tengahnya gitu. Jadi kalau udah kami temui lah dalam hal ini kami paling apa ya istilahnya, sering bertanya, sering mengadu lah barangkali kan ke apa namanya WR3, wakil rektor. Wakil rektor ya? 3. Karena beliau yang menanggung jawab tentang kemahasiswaan. Oke. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya problematika terkait apapun itu, ya kami tanyakan ke beliau, nanti beliau kasih jawaban bla bla bla, kami tulis dalam sebuah berita, kami sebar gitu. Oke, seperti berarti itu. untuk menyebarkan sebuah informasi itu banyak step atau Iya, tahapan betul, yang dilalui ya, tidak hanya langsung nih ya, Heeh. mentang-mentang ada berita
di input langsung disebarluaskan Iya, gitu. enggak. Berarti harus lewat Janganlah. pimpinannya Iya, terlebih betul. dahulu. Harus dikonfirmasi, Konfirmasi. ditanya dulu, Iya. Bapak sehat, sehat, udah makan Pak. Udah makan Pak gitu ya. Iya udah ini Pak, belum, udah gitu Pak, gitu-gitu ya. Basa-basi Itu tuh. itu kayaknya calon mahasiswa yang pengen skripsinya cepat di ACC Iya. itu. Pengalaman ini apa Iya ini? pengalaman, soalnya saya tamatnya lama. Iya, maklum lah, saya teknik. Musisi Iya, atau BNN? musisi. Iya. Itulah dia. Nah, mungkin kita sudah kedatangan narasumber yang selanjutnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Fahrul Razi MIkom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Masya Allah, ya silakan duduk Pak. Allah. Wah, ya. Luar biasa Terima kasih. sekali Pak. Kita- Sehat Maaf. kan Pak? Sehat, sehat. Ya, Tapi iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kami yang kecepatan Pak. ini positif nih, positif. Iya, kami yang kecepatan mulainya tadi ya. Mohon maaf, kami pun nggak masak karena kecepatan, jadi kami yang minta maaf. Pak Fahrul Razi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya kita kali ini kan menyinggung tema Membahas tentang semangat pers semangat mahasiswa pers nih. mahasiswa. Iya. Semangat pers mahasiswa. Makanya kita undang di sini mahasiswa Mahasiswanya. Pak, bukan mahasiswi. Karena semangat pers mahasiswa. Benar, itu harusnya Iya. mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa, mahasiswa. iya benar sekali. Dan tentunya kita juga didampingi oleh seorang dosen ilmu komunikasi Iya. UINSU ya, Bapak Ya. sendiri ya, Dr. Fahrul Razi MIkom ya. Dokter. Dokter ya. Dokter. Kalau dokter dia nyuntik. Cantik ya. Kalau ini nyantet Pak ya. Wah bercanda Pak, jangan marah Bapak. Udah disapu-sapu Bapak itu jangan. Awas nanti. Hati-hati pulang lewat mana Iya, gitu ya Pak bulan ya. mana. Aman, aman, aman. Iya gimana Pak anak-anak mahasiswa ini, pers mahasiswa sendiri lah semenjak mungkin dulunya berdiri ya kan, khususnya mungkin LPM Dinamika ini, apakah semakin ke sini itu semakin luas, atau fleksibel atau semakin dikekang? Bagaimana ceritanya itu Pak? Berat diskusi. Nyantai Pak, Nyantai, Pak, diskusi nyantai. ringan. Markombur kan ya? Markombur kita Pak, Ya santai-santai aja lah. santai. Tapi Santai, kalau Pak. pertanyaannya- Boleh minum dulu Pak, boleh. Ya. Jangan dulu lah. Bentar lagi saya tuh. Tapi gini, saya tidak melihat, saya mau melihatnya secara umum aja. Maksud saya, Ya boleh Pak. kalau dari perkembangan lembaga pers mahasiswa ini kan, kayak saya misalnya, saya juga pernah bersentuhan dengan pers mahasiswa saat mahasiswa gitu ya. Jadi kalau perkembangannya tentu menggembirakan. Oh, alhamdulillah. Di satu sisi menggembirakan, tapi di sisi lain misalnya kalau saya melihat memang ini menurut saya lah ya, pers mahasiswa ini agak lambat. Agak lambat dalam arti begini, lambat dalam menyerap apa yang terjadi di luar. Ah, ini. Tadi saya tanya juga itu ya kan? Ya, Tapi jadi ini ruang lingkupnya tadi katanya mahasiswa aja ya. Iya, mahasiswa. jadi menyerap, maksud saya menyerap di luar itu begini. Kadang-kadang teman-teman pers mahasiswa ini, saya nggak melihat, tidak tunjuk hidung lah ya. Ya Pak. Mungkin Dedi juga dengan pengalaman di dinamika, tapi saya melihat teman-teman ini lebih senang misalnya atau lebih suka berkutat dengan hal-hal internal. Oh. Sehingga isu-isu masyarakat yang sebenarnya, bahwa kan mahasiswa itu kan bagian dari masyarakat juga. Yes. Tapi itu nggak diliput secara misalnya Secara umum ya, Pak, tidak diliput secara baik misalnya. Lebih suka misalnya nengok persoalan-persoalan kampus. Tapi memang itu betul bahwa pers mahasiswa itu kan salah satu tugasnya adalah mengontrol Yang di dalam kampus ya. ya, internal. dalam kampus. Tapi menurut saya ke depan atau sebaiknya itu mulai dibagi porsinya misalnya 50-50. Jadi hal-hal yang di luar itu juga harus dibicarakan di pers mahasiswa. Isu-isu yang Isu-isu di berada masyarakat. di luar ya, di luar masyarakat. Iya. Saya Dengar kira tuh. itu yang saya lihat. Tuh Kasusnya ya. begitu. Masa Bapak marah ke saya? Marah ke sini. Tapi nggak hanya di Bukan. mahasiswa, Nggak nggak hanya ada di ini. dinamika, tapi hampir semua. Hampir semua Pak ya. Tergantung, ya itu tadi. Karena kan sejarahnya kalau pers mahasiswa ini kan sejarahnya mungkin abang dan kakak juga tahu, sejarahnya itu kan memang pers mahasiswa itu muncul karena keresahan Oh. Dari mahasiswa. mahasiswa, iya benar. Di mana saat itu media mainstream tidak bisa mengkritik secara keras. Atau menerima apa mereka ya, opini-opini dari Tapi mereka ya. makanya muncullah pers mahasiswa Pers ini. mahasiswa. Dan kita harus akui
senior-senior yang aktif di pers mahasiswa itu rata-rata jadi orang, Wih. inspirator semua. Iya dong Karena Pak. berpikir Itu masalah. secara kritis. Memang mereka jadi tuh. orang, ini kan orang Pak. Iya. Maksudnya jadi orang berguna. Berguna Gitu. dan Dan berpengaruh. bermanfaat ya. Berpengaruh. Pasti pernah dengar misalnya kayak Sohogi, pernah dengar? Iya, iya. Itu yang Dari legend situ. lah kita bilang ya. Walaupun usianya muda tapi matinya muda maksud saya. Tapi namanya sama hari ini masih kita dengar. Oh, siap-siap lah nanti. Hati-hati. Bisa itu. jadi. Itu mungkin karena jago kali. Kalau Terlalu jago, makanya jangan terlalu jago Pak ya. biasa-biasa aja. Sedang-sedang aja ya, Agak-agak, iya. sedang-sedang aja ya. Kalau Bang, ya. senang-senang aja mungkin panjang umurnya. Sabar lah, tenang aja deh. Sedang-sedang aja, yang penting transfer. Aman di kantong gitu ya. Itu aja Bang Andika nih. Oke. Nah, mahasiswa kan mungkin Bapak sebagai dosen juga ya, kan, melihat ketidakberanian tadi kan banyak yang tidak berani atau tidak mungkin Kurang lebih menyuarakan. Mungkin Bapak punya ada nggak mungkin di sana itu yang Bapak kenal, oh dia mau tapi dia terhalang oleh aturan pers mahasiswa itu gitu. Kan ada aturannya pasti kan, LPM itu kan pasti ada aturannya. Regulasinya itu gimana Pak? Pernah nggak ketemu sama orang yang gitu, mahasiswa yang seperti itu? Memang dia kritis gitu kan, dan memang mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh publik, tapi masalahnya setiap opini beliau atau tulisan beliau itu disensor atau di ini. Untuk di pers mahasiswanya sendiri. Iya, itu benar. pernah nggak? Karena ada Saya regulasi kira tertentu yang ada, mengaturnya. pasti ada. Anak teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang memang punya daya kritisnya di atas rata-rata ya. Tapi kan itu normal saja. Tapi biasanya pernah tuh saya usulkan kalau memang dia punya tulisan atau karya yang memang dalam tanda kutip keras misalnya, itu langsung aja dilempar ke media mainstream. Oh. Dan itu itu tipsnya nggak nih, nggak benar. nggak salah. Atau kalau berani misalnya ya taruh di media sosial. Oh. Karena itu kan tes riak dulu dia berarti. platformnya gitu, banyak ombak itu. Kan platform sekarang udah banyak ya. Iya, Ya, benar platform sekali. banyak. Tinggal media online juga pilihan-pilihan banyak. aja. Tapi kalau ada mahasiswa atau anggota pers mahasiswa pengen lebih mendapatkan pengakuan misalnya secara luas, ya saya kira media mainstream harus ditempuh. Oke, media mainstreamnya harus Iya. dia ambil. Nah, ya. bagaimana media internalnya? Atau media mahasiswanya? Saya nggak tahu nih ya, gimana dinamika meng-create konten-kontennya gitu ya. Tapi kesempatan menjadi pers mahasiswa itu kan saya pikir kesempatan emas, ya, maksudnya dalam tanda kutip lah ya, emasnya nggak bisa dijual nih. Tapi ini pengalaman Itu tambang, Pak. Iya. yang nggak bisa diulang kalau sudah tamat gitu. Iya betul, memang nggak bisa. Pengalaman bisa diulang. sekali seumur hidup ya Pak ya. Ya, karena dan itu nggak lama, paling 1 tahun 2 tahun. Setelah itu mahasiswa ini kan mikirin skripsinya. segala Skripsinya, ya macam. betul. Makanya membangun daya kritis itu lewat pers mahasiswa. Kalau memang misalnya produk pers kita tidak mampu misalnya menaikkan karya kita itu, ya saya pikir platform sudah banyak. Media-media mainstream juga bisa dijadikan opsi untuk menaikkan tayangan. Dan itu boleh, Pak ya? Boleh, saya kira Nggak ada boleh. masalah ya kan. Yang penting suara rakyat tadi Harus tersalurkan nurani ya. Tapi saya menarik juga soal apa tadi Semangat yang pers disampaikan Bang Andika tadi soal intervensi gitu ya. Iya. Saya kira kalau kampus gitu ya, kalau kampus kalau misalnya mengintervensi, mungkin Dedi punya pengalaman juga. Tapi menurut saya kalau sifat intervensinya tidak bertentangan dengan etika pers, saya kira nggak ada masalah. Oh. Intervensi bukan ini mungkin, bukan mengarahkan. Iya. Tapi coba diperbaiki bahasanya supaya lebih Mungkin begitu ya. Lebih halus lagi. lebih halus lagi. Soalnya kalau misalnya pimpinan kampusnya bermasalah, jangan diberitain misalnya, kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin diviralkan Ya, juga nggak ya kan, mungkin dinaikkan viralkan juga. juga. Ya kalau mau ditulis saja, tapi jangan naik di situ gitu. Iya. Oke. Naik di mading aja. Beda. Atau di Upload ke tempat media lain. sosial sendiri. Iya. Itu lebih tepatnya, Bang. Lebih enak gitu kan karena kan teman-teman di pers mahasiswa ini kan dibiayai kampus ya. Ya. Oh gitu. Ada dana pribadi Ada dana ya? pribadi. Oh. Ada dana kampus kalau di UIN itu dari WR3 ya, di WR3 ya posisinya. Itu memang pembinaan sifatnya Bang Andika. Jadi adik-adik mahasiswa ini dibina dengan berbagai jalur lah ya. Ada yang pers mahasiswa, ada yang UKM lain gitu. Itu ada anggarannya. Wih. Kan nggak lucu juga kalau misalnya kampus membiayai, kemudian
dihajar dijelekan. sama saya, dijelek-jelekan. Baik, Dalam baik. tanda kutip. Iya, iya, baik, siap. ini makin seru nih. Makin hangat ya, makin seru. Nah, Oke. iya, ini mungkin satu pertanyaan, tapi saya tanyakan dulu sama Dedi, Pak Dedi, Dedi. ya kan? Izin nih Pak Roji ya. Nanti, Ded, tadi kan disinggung masalah tentang apa namanya intervensi tadi ya kan. Nah, cuman jangan dijawab sekarang. Karena kita mau mendengarkan hiburan dulu ya kan. Ada band kita yang sudah standby di samping Marco ini. Band ya, Iya, Marco Marco Band Band. ya. Oke, Marco luar Band biasa. ini tadi semalam udah merilis soundtracknya ya. Oh, udah ada ya? Iya, kemarin. Terbaru juga. nih berarti. Nah, kemarin ya kan. Hari ini atau kita dengarkan lagi lah apa yang akan dinyanyikan oleh Marco Band. Silakan Marco Band. Ya, baik. Ini kembali lagi bersama kami Markombur. Saya mau sampaikan ke pemirsa TVRI bahwasanya zaman sekarang ini enak menjadi hidup mahasiswa. Enak ya, Bang, ya? Enak sangat. Contohnya salah satu. Contohnya Bang. dulu waktu pas masa kami, Zaman nggak mahasiswa, enak inilah zaman nggak ceritanya ya. kan. Pagi telur mata sapi, itu pun potong dua untuk dua. makan nanti malam, ya kan. Oke. Siangnya minum air putih banyak-banyak. Sekarang, wah mahasiswa sekarang ini pagi rendang, Sorenya apa? sore siangnya soto, Soto. malamnya kari. Rupanya mie instan. Mie instan Rupanya sama rendang. rasanya aja beda Rasanya ya. aja rendang. Walah. Sama aja ya. Sama aja intinya ya. Iya, silakan sana mungkin tadi ada yang mau Oke, ditanyakan. luar biasa nih. Kita kembali lagi ya ke topik kita pada pembicaraan hari ini mengenai tentang Hari Pers ya. Pers. Temanya luar biasa nih. Semangat pers mahasiswa gitu ya. Iya. Kita kaitkan kembali dengan tema kita tahun ini nih bertepatan dengan pers bebas ya, demokrasi bermartabat. Nah, kita pengen tahu dong gimana nih tanggapan dari Bapak dosen dulu lah ya. Bapak dosen dulu. Bapak dosen dulu lah ya. Mahasiswa nih, ya. Iya, pers mahasiswa ya kan. Silakan Pak dosen. Pers bebas, Demokrasi bermartabat. kalau bagian itu memang mungkin dikaitkan dengan Sumatera Utara kali ya. Karena tuan rumah. Nah, tuan rumah ya. Nah, ada bermartabatnya saya dengar gitu ya. Tapi memang isu pers bebas tentu itu dari zaman saya kuliah tuh saya kuliah 2001 ya. Jadi itu memang menjadi isu yang sangat strategis. Maksud saya hampir di setiap seminar itu aja tuh temanya. Pers bebas, pers bebas. Karena waktu itu kita sadari undang-undang pers baru terbit 2 tahun. Undang-undang pers itu kan tahun 99 ya. Jadi tahun 2001 itu hampir cukup banyak lah seminar-seminar atau diskusi-diskusi soal pers yang bebas. Betul memang pers yang bebas pasti melahirkan demokrasi yang bermartabat. Salah satunya ya Pak ya. Salah satunya itu. Tapi hari ini mungkin kalau Bang Andika update, Presiden Jokowi sudah bicara soal pers bebas. Iya, iya. Dan beliau kalau saya bilang tuh beliau menambah kadar pers ini sebenarnya atau mencoba menolong dalam tanda kutip ya, menolong kualitas pers kita dengan tidak lagi bicara soal pers yang bebas. Tidak lagi bicara soal kebebasan pers, tapi Lebih ke bagaimana tupoksinya tapi bagaimana melahirkan pers yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Saya kira diksi itu, bagi saya pribadi, diksi itu adalah salah satu cara atau dorongan dari Presiden untuk menolong pers kita saat ini. Itu menurut saya ya. Menolong ini kan, kok ada apa menolong gitu ya, Bang Andika? Berarti kan ada Apakah- masalah nih ya, makanya Iya, minta tolong gitu. apakah sakit, apakah sedang tidak baik-baik saja, tapi bahasanya Pak Presiden tadi gitu tuh. Pers kita tidak sedang baik-baik aja katanya. Tapi ya memang situasinya seperti itu. Mungkin saya punya pengalaman jadi wartawan karena dari 2006 saya wartawan. Situasinya sangat berbeda. Sangat berbeda. Apalagi dengan kehadiran saat ini media sosial, platform digital. Ya, media online. Iya, kan salah satu isu yang di HPN tahun ini, isu yang dibahas oleh masyarakat pers Indonesia itu adalah soal
perlakuan platform digital terhadap media-media mainstream. Konvensional ya. Oh, Misalnya begini, saya punya media, supaya beritanya viral atau dibaca oleh banyak orang, itu kita harus pasang iklan misalnya. Di, kita bilanglah Facebook, ya, kan berbayar tuh. media sosial. Nah, termasuk juga belanja-belanja kayak, ya kita harus kayak TVRI, iklannya sedikit gitu ya. Brand-brand itu lebih banyak memasang iklannya di medsos itu. Nah itu yang didorong hari ini tadi saya dengar, mungkin kita semua dengar, itu yang didorong Presiden. Bahwa kalau bisa ya dibantu media-media mainstream ini untuk melihat, karena kalau iklan atau belanja produk-produk itu dibayar ditaruh di media-media mainstream, maka media itu bisa melahirkan produk yang baik. Kenapa? Karena dia akan, misalnya Bang Andika nih, Mandiri ya. Bang Andika nih di TVRI, kalau iklan TVRI banyak kan, honor untuk Bang Andika kan banyak tuh. Wah, iya ya. Pasti Beda abang, deh kan. Saya catat, Pak. pasti effort abang pun menjadi host tuh lebih keren. Lebih semangat Oh, lagi, semangat. lebih ya. semangat Lebih pasti kesana ya tuh kan. saya lihat. Jadi memang pers yang bebas, ya boleh lah, memang betul. Harus bebas pers itu. Dan kita sudah sepakat bahwa pers itu bebas. Tinggal sekarang tugas kita bagaimana misalnya yang tadi saya bilang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau ya. status Facebook saya bilang pers bebas, etika jangan dilepas. Itu yang belakangan menjadi persoalan juga untuk saya pribadi. Baik, baik. Ya menjadi wartawan zaman sekarang nggak enak lah Iya. menurut saya. Karena tuntutan besar, gajinya segitu-segitu juga. Gitu. Sementara kita berhadapan dengan undang-undang ITE Ya, ada lah. ITE kalau yang untuk Ya media kan? online. Kalau online gitu. Iya, baik. Zaman saya belum ada tuh. Mungkin kalau ke Dedi sendiri pengalamannya sebagai wartawan pasti ada. Pasti dong. Yang nggak ada sebagai wartawati ini. Karena laki-laki, Bang. Gimana tadi menanggapi tema Hari Pers Nasional ke Tahun ini. 2023 ini? Ya sebenarnya seperti apa ya, senada dengan yang disampaikan Pak Roji tadi, bahwa pers kita ini sebenarnya ya udah cukup bebas ya sejak reformasi yang tadi saya katakan mungkin Bang, tahun 99 itu udah ada undang-undangnya nomor 40, itu udah reformasi gitu kan, jadi udah punya undang-undang dan itu bisa bebas di situ gitu. Tapi bebas maksud di sini tuh apa ya, kayak seakan-akan meninggalkan nilai yang lain gitu. Bebas tapi hanya sekedar nilai-nilai yang lain tuh nggak apa, ada yang ditinggalkan gitu. Kayak tadi contoh mungkin bertanggung jawab, barangkali ada yang ditinggalkan karena banyak wartawan-wartawan yang mungkin kurang bertanggung jawab dalam pemberitaannya sehingga dia bisa membuat berita yang suka-suka gitu, yang nggak terjadi bisa dibuatnya gitu kan, bisa dibuat-buat gitu. Akhirnya kan menimbulkan sebuah permasalahan gitu, Apalagi kan, berita-berita hoax gitu masyarakat jadinya. Indonesia, dia hobinya nggak membaca. Iya. Dia begitu. Ngambil kesimpulan Iya. langsung. Karena sering kan Bang kayak gitu di grup-grup keluarga mungkin barangkali kayak apalagi masyarakat kita yang notabene-nya cuma baca judul doang gitu, nggak Iya. jadi Tanpa nggak sampai ke diverifikasi bawah lagi, nggak gitu ya. dilihat ke bawah. Jadi itu tadi mungkin banyak media-media yang atau oknum-oknum wartawan barangkali yang itu nggak bertanggung jawab dalam sebuah pemberitaan gitu. Nah, terus juga media sekarang ini kayak makin terus berkembang, makin bebas aja gitu buat berita dengan clickbait. Nah, clickbait ini kan sebenarnya apa ya? Kalau kita bicarakan sebenarnya nggak salah gitu. Tapi ada clickbait yang dia itu judul sama isinya nggak sinkron. Ada juga, Ada. sering itu. Maka Itu itu yang- sebenarnya teknik sih dalam mereka untuk Ya, supaya mungkin nyari iklan memviralkan. barangkali Kak. Iya, Biar supaya banyak yang baca gitu kan. Iya benar. Nah, itu bermasalah Bang itu. Maksudnya nggak bertanggung jawab si wartawannya itu kan. Jadi itu sebuah nilai yang minus kalau dia dipandang di pers. Berarti kalau Indonesia ditanya, ini, gitu. ini siapa yang buat? Wah, bukan saya, Pak. Siapa yang buat? Bukan saya. Nasi kotak ada nih, saya 2, Pak. Langsung ya, kalau nasi kotak Itu cepet kalau ya. iya cepet langsung ya. Tapi kok siapa yang buat berita ini? Oh, bukan saya. Bukan saya Semua gitu. pada memalingkan badan ya. Iya. Kalau pers bebas itu kita harus sepakatin dulu bebas yang seperti Bebasnya apa. seperti Iya. apa? Karena kalau bebas sekalipun, mana mungkin demokrasi bermartabat? Oh, Iya. nggak bisa. Kalau menurut saya ya. Bebasnya dalam, ini harus kita diskusikan lagi. Tanda kutip Bebas yang ya, seperti apa nih?
bebas menulis kah, bebas memberitakan kah? Bebas mengeluarkan aspirasi Iya, kah? jadi mungkin nanti kita ganti tuh. Pers bertanggung jawab, demokrasi bermartabat. Iya, Gitu Bang. mantap Harusnya gitu tuh. Lebih spesifik lagi dia ya Pak ya? Iya, harusnya begitu. Ya mungkin ini usulan aja, tapi kan kalimat itu kan baru keluar tadi dari presiden. Tadi ya. dari Saya Bapak kira kalau udah presiden yang bicara seperti itu, saya kira itu Itu langsung nanti itu. jadi apa kita lah ya. Maksud saya sebagai rakyatnya mungkin gitu ya. Kita harus pahamin betul-betul. Ya, TVRI kan ini karena TVRI ya, bukan saya ngomong-ngomong TVRI ini ya. Iya, Pak. Emang Itu itu TVRI kita, Emang Pak. TVRI Bapak? TVRI ini kan LPP, Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah. Kita berharap TVRI yang memulai permainan ini. Sebagai pelopor ya. Iya, siap permainan garda Pers yang terdepan. bertanggung jawab. Permainan untuk melahirkan pers yang bertanggung jawab. Menjalin Amin. persatuan kesatuan. Tema yang lama itu tahun abang ke SD dulu ya. Oh, udah tahun itu ya? Iya, aduh, Nampak ketawa nampak sih. dia usianya. Wah, saya ya saya emang bermutu bang, bermuka tua. Kepanjangannya ya. Iya. Mungkin sana ada lagi yang ditanyakan? Oke, tentu banyak kiat ya sebagai kamu sebagai di lembaga LPM Dinamika tadi. Tentu banyak kiat-kiat nih untuk mendorong supaya teman-teman seperjuangan juga bisa mengikuti jejak kamu nih dalam menyebarkan supaya tidak hoax berita itu ya. Karena sekarang nih kayak seperti kamu bilang banyak informasi-informasi hanya baca judul langsung viral tanpa menyampingkan isi dari berita Ya, itu sendiri. esensinya tadi. Gitu. Itu gimana tuh? Ya, jadi tentu ya sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa ini harus Ya punya dong, literasi yang mahasiswi lah. Mahasiswa. punya literasi yang ini Ya, punya kemampuan literasi wawasan literasi ya. literasi yang kuat, yang tinggi, yang berwawasan lah, yang bagus lah gitu kan, Bang. Karena kalau jadi mahasiswa cuman kuliah pulang Kupu-kupu. kan sayang ya uang kuliahnya kan, gitu kan. Jadi Kamu nyindir saya? enggak, Saya Bang. dulu gitu. Ya terus. Ya, jadi kan sayang tuh uang kuliahnya cuman Iya. kuliah pulang. Jadi nggak ada wawasan yang bertambah Iya. dari situ. Mungkin dengan mengikuti organisasi bisa meningkatkan kualitas literasi barangkali dari situ. Jadi dengan kalau kita ikut organisasi kan kita banyak relasi, banyak teman gitu kan. Jadi kita ngikut juga tuntutan dari si organisasi itu gitu kan. Nanti ada mungkin dari organisasi itu minta atau nuntut untuk banyak membaca, Iya. rajin baca berita segala macam gitu-gitu. Kayak Dinamika lah Ya, misalkan. dulu abang dulu juga disuruh banyak membaca. Yang saya baca Kopingho, Bang. Beda jenis buku yang dibaca ya. Itu menambah pengetahuan juga. Ya, jadi Nggak seperti salah itu ya. juga sih sebenarnya. Seperti itu cara si Cara Dedi lah. Ya karena kan memang kadang-kadang mahasiswa kalau misalnya tidak memiliki wawasan yang luas, kendalanya adalah emosinya nggak bisa dikontrolnya. Iya. Dapat informasi langsung baper, ya kan. Kebetulan baru diputuskan Pacarnya. mantan. Nah, putuskan ya. Kan ada judul filmnya itu kan Pengabdi Mantan. Setan, Bang. Setan. Ya pula ya kan. Ya. Seru nih nampaknya nih ya. Nah, sekali lagi nih, Dedi aja kita serang nih ya kan. Karena dia mahasiswa nih. Iya, karena kan temanya semangat pers Pers mahasiswa. mahasiswa, Jadi iya. mahasiswa ini ada nggak rekan-rekan Dedi itu dulu waktu pas di lembaga pers itu yang betul-betul punya punya idealis yang tinggi gitu ya kan. Aku pokoknya Bang harus Iya. seperti ini Bang. Kalau Ada nggak kayak nggak gini aku kira-kira? nggak mau Bang. Ada Ini nggak udah- kira-kira Iya, gitu? tulisanku harus kayak gini. Jangan diedit Bang. Memang ini begitu. Ada nggak seperti itu? Ada, Bang. Bahkan nggak satu orang ya, tapi ada lebih lah daripada satu orang. Jadi itu idealisnya itu yang berkaitan dengan isu-isu kampus, Bang, sebenarnya. Untuk masalah pemberitaannya tetap ranah kami untuk yang menanggung-jawabi berita itu terbit atau enggak gitu. Jadi untuk berarti diedit tetap atau enggaknya. diterima? Iya, tetap diterima. Jadi ada memang beberapa anggota, beberapa kru yang memang kritis soal masalah kampus. Ya, Nah, kebijakan-kebijakan ya kebijakan kan. kampus ya. Jadi banyak sebenarnya, bukan banyak, cuman ada di kampus itu yang beberapa masalah, yang problematika mungkin Nah barangkali kan ya. misalnya tadi kan kalau seandainya disampaikan Pak Roji tadi kan nggak bisa dia kan Pak di LPM ini di Dinamika. Dia pergi ke media Ekstrim yang mainstream lain. yang lain. Mainstream yang lain. Nah itu gimana cara mengantisipasinya? Dibiarin aja. Berarti bukan tanggung jawab sementara. Isu itu kan isu kampus Iya. kita. Iya, Sementara itu gimana LPM didanai oleh Iya, betul. kampus ya untuk sendiri gitu. mengontrol itu kan, jangan Itu sampai gimana tuh? kebablasan. Gimana cara mengatasinya? Ya, jadi itu pernah kejadian kalau nggak salah, Dedi. Pernah, Bang. Oh, pernah ya? Itu waktu itu ada kasus korupsi. Nah, iya. Nah, ex rektor waktu Iya, itu. iya. Jadi media luar tuh udah
memberitakan kayak Memberitakan Nyerang ya. semua ya. ya menaikkan berita tentang dugaan korupsi itu gitu. Kami dibungkam. Nah, maksudnya Oh, nggak dibungkam. dikasih Karena bersuara rumah untuk sendiri kan. Iya. Iya, masa ngomongin Masa itu ngomong juga. sendiri? ketika kami mau gitu ya. coba masuk ke biro, kami mau tanya-tanya, itu nggak dikasih gitu. Oh, tetap ditutup Nggak, ya? ya. Aksesnya. Nggak dikasih masuk lah gitu kan, nggak dikasih apa namanya untuk bisa wawancara gitu. Jadi itu sebuah intervensi sih barangkali dan Padahal harusnya ya Pak Rozi bisa dijadikan alat ya kan untuk memverifikasi. Iya kan? Sebenarnya. Betul kan Pak Rozi? Silakan disambung Itu Pak juga Rozi. ya kalau kasus seperti ini ya, Iya kan? itu kan sering kali terjadi tuh, sering sekali. Dan saya bolak-balik kritik untuk teman-teman LPM itu sebenarnya. Sayangnya juga misalnya kampus misalnya tidak bisa mengguidance ya, tapi memang mengguidance. mindset mahasiswanya kan kritik, mindsetnya. Ke depan nih gimana lah ya, tapi faktanya begitu. Ada masalah bukan dicari seperti apa yang sebenarnya. Konfirmasi ya, bukan dikonfirmasi. Yang sebenarnya seperti apa, atau disupport misalnya kampus untuk menceritakan, mungkin nggak seperti itu, namanya dugaan ya. Iya. Iya, masih perkiraan. Nah, tapi kan kita orang dalam, kita pasti bisa dapat informasi yang lebih berkualitas. Berarti Iya. di sini bisa Informasi A1 disimpulkan bahwasanya kurangnya komunikasi atau gimana nih? Tapi bukan soal komunikasi, tapi cara pandang aja sebenarnya. Cara pandang dari lembaga pers mahasiswa terhadap persoalan-persoalan kampus. Karena memang dari dulu LPM ini memang ya kayak monitornya kampus gitu, kayak pengawas kampus ya. Jadi kan mereka ini kan generasi terakhir nih, generasi sebelumnya begitu. Kayak tradisi Kayak turun-menurun tradisi ya? turun-menurun. Dan memang ya itulah ya, tapi memang ini apa namanya perlu didiskusikan. Sebenarnya seperti apa wajah pers kampus yang benar itu seperti apa? Dengan situasi seperti sekarang. Dengan situasi sekarang ya. Situasi sekarang media mainstream aja nggak bisa begitu, tidak bisa terlalu kritik atau tidak bisa terlalu kritis terhadap sesuatu. Kalau misalnya pun kritis, cara ngolah pemberitaannya itu dia. sangat luar biasa gitu. Disitulah seninya ya. Disitulah kan? seninya. Kalau sekedar misalnya kita memberitakan, oh ini ada korupsi di kampus, ya kalau sekedar itu ngapain diberitain? Yes. Gitu ya kalau menurut saya sih. Tapi kalau ya ini kan Dikemas cara dia ya. pandang aja. Ya, Dikemas, di-cover dia, harus dikemas. Kalau samanya berita mainstream dengan pemberitaan kita di internal. lembaga pers mahasiswa, kalau Apa samanya membedakan untuk nih? apa? Apa yang membedakan? Kalau Kelasnya kalau beda. untuk Iya, saya tuh ya, seharusnya. Kelas mahasiswa itu kan berpendidikan, Iya, ya kan? mutunya lebih ada. Gitu. Kemudian orang dalam, kan orang dalam kita. Ya, Mahasiswa itu orang dalam. Iya, orang dalam bagian. Pasti dapat informasi yang A1. lebih A1. Iya, masa orang luar lebih dapat yang Iya, kira-kira gitu. Itu dia kuncinya. Misalnya mungkin aja ada dialog-dialog sebelum terjadi korupsi itu. Iya, Kan pasti kita dengar itu. pasti. Ini kita ambil nggak nih Pak? Oh jangan dulu katanya. Misalnya gitu ya. Itu bisa diberitakan. Tunggu banyak dulu Tunggu baru. banyak kali saya. Misalnya. Nah, saya kira ke depan ini soal pers mahasiswa ya. Dengan situasi sekarang, saya mendorong pers mahasiswa ini bukan hanya di dinamika tapi untuk semua, untuk menjawab tantangan presiden tadi. Ini sebenarnya kesempatan untuk kita membangun atau melahirkan anak-anak muda yang paham dengan pers, yang paham tentang pers, yang jago menulis, bisa buat karya jurnalistik yang baik secara bertanggung jawab. Wih, siap. Ini balik lagi kita ke zaman dulu nih. Jadi mindset tuh jangan lagi soal viral. Baik. Hashtagnya apa? Itu followernya berapa? Jangan kesana lagi. Oke. Gitu sih kalau saran saya. Siap. Nah, ini kita sudah di penghujung acara. Ya. Baru sampai. Baru Luar sampai. biasa, baru sampai. Oh, ya, maaf. Belum semua ya Pak, Semua semakin keluar seru ya. padahal ya. Makin seru ya, tapi ya bagaimana lagi waktu jual lah yang akan mempersatukan kita. Ini kok dia minta diundang ini. Iya. Nah, mungkin kita berikan kesempatan untuk Dedi dulu closing statement lah. Semangat pers mahasiswa nih ya kan untuk kepada pemirsa TVRI yang berada di Di seluruh rumah. Indonesia. Ataupun harapan nih, pengennya Ya. nih di harapan di hari pers tahun ini nih apa sebenarnya yang pengen Silakan, disampaikan? Ded. Ya, makasih Bang. Jadi sebenarnya tadi
apa ya, dipikir agak lebih panjang aja sih untuk pembicaraannya gitu jangan. kan. Karena Dinamika ada produk majalah sama tabloid cetak Oh, gitu gitu. kan. Jadi Boleh. maksudnya tadi mau sedikit bicara soal itu, cuman Oke. karena mungkin waktu terbatas jadi Oh, iya. nggak cukup. Nah, mungkin langsung aja untuk closing statement dari Dede ya barangkali ke depan pers mahasiswa ini kan sekarang ini belum ada undang-undang yang mengikat atau mengatur untuk pers mahasiswa. Itu belum ada. Karena masih di bawah naungan kampus tadi. Dia masih dapat Iya, anggaran dari kampus, jadi Iya. nggak bisa terlalu Nggak bebas. bisa bebas. Tapi kemarin, jadi beberapa kali ikut seminar, bukan beberapa kali, cuman kemarin lah waktu Hari Pers Nasional ini kan ada seminar-seminar di hotel ya. Di hotel terus beberapa tempat gitu kan. Jadi Dewan Pers itu mengatakan bahwa saat ini sedang mengusung untuk pembuatan apa ya, undang-undang atau aturan kepada kampus Sivitas Akademika untuk membuat apa ya, undang-undang lah gitu kepada si pers mahasiswa ini gitu. Karena peraturan. iya, biar ada payung Baik. hukumnya gitu Bang. Nah, jadi supaya jangan si pers mahasiswa ini terus-terus diintervensi gitu. Baik, Jangan baik. terus-terusan nggak dapat. Baik, ya, siap. Oke, itu dulu ya. Kita lanjutkan ke Pak Roji. Silakan Pak Roji, closing Apa nih statement. closing statement? Ya, Ya, singkat, Oke. padat, tepat. Ya, pers mahasiswa ke depan harus jadi wadah atau jadi kawah belajar untuk anak-anak muda yang lahir ke depan sebagai orang-orang pers, paham tentang jurnalistik, bisa buat produk jurnalistik yang berkualitas dengan mindset bertanggung jawab. Bukan lagi soal viralitas dan segala macam. Tapi Saya lebih kira ke itu. kualitasnya lebih Bertanggung bermutu dan jawab. terpercaya serta bertanggung jawab. Iya. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa TVRI yang berada di rumah, sekian dulu lah ya Markombur kita pada sore hari ini. Ya, memang temanya sangat panas ini, semangat pers mahasiswa ya. Harusnya ada beberapa segmen lagi nih ya kan. Tapi begitupun ya kita harus Apalah daya berpisah. kita ya. Apa daya kita ya kan. Nah, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia gitu ya. Oke, luar biasa Mantap. Baik, sekali. saya Putra Andika Siaga undur diri, rekan Dan saya. Saya Nur Hasana, tentunya jangan lupa untuk saksikan terus Markombur ya di setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan tentunya kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ben Marco Ben.